Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Kumalahadi, absen 19 bagian 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian ada dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jika ditinjau dari sasaran atau objek, tes dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama tes kepribadian, yaitu tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seorang. Yang kedua, tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Yang ketiga, tes intelijensi, yaitu tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan berbagai tugas kepada orang yang akan diukur intelijensinya. Yang keempat, tes sikap, yaitu alat yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap seseorang. Yang kelima, tes minat, yaitu alat yang digunakan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Yang keenam, tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Kemudian jika ditinjau dari bentuknya, tes dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tes tertulis dan tes lisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-tes. Apa itu non-tes? Non-tes adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur minat, kebiasaan, dan bakat seseorang. Jadi di sini non-tes ada bermacam-macam. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Kuesioner ini dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi, dalam menggunakan metode angket atau kuesioner ini, instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner juga. Selanjutnya interview. Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan atau bisa juga disebut sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Jadi, interview ini digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, dan sikap terhadap sesuatu. Selanjutnya observasi. Observasi diartikan sebagai suatu pengamatan. Maksudnya, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya, skala bertingkat. Skala bertingkat atau rating adalah suatu ukuran subjek yang dibuat secara berskala. Walaupun bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu. Kemudian dokumentasi. Teknis pelaksanaan data dengan metode ini adalah peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ada, kemudian data diperoleh berdasarkan dokumen tersebut. Tetapi saat ini dengan kecanggihan teknologi, dokumen tidak hanya berbentuk kertas, namun juga dengan bentuk soft copy. Dokumen dalam bentuk soft copy ada yang dapat diakses secara online. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua media massa menampilkan data yang valid, sehingga peneliti juga harus mempertimbangkan kualitas penerbit berita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.